Ini penting, Pak, message-nya, Pak. Pada saat Bapak mau pakai AI, maka pikiran Bapak siap nggak ngubah cara kerja organisasi dan cara orangnya. Jangan cuma ngomong teknologi, teknologi mah kecil, Pak. Ini kejadian Bapak Ibu semua pastinya, ChatGPT tadi ya. Yang pertama, AI dipakai sebagai tools maka yang hanya berubah kecepatan kerjanya saja. Yang pakai adalah individu, bukan proses. Penekanannya adalah di proses. Kalau Bapak bicara di Kotim, pasti ada arsitektur proses bisnis. Kita ngomong SPBE, ya itu akan berguna, Pak. Jadi kalau di Pemda mau mengimplementasikan AI, tidak punya arsitektur proses bisnis, wassalam. Dalam artian wassalam tidak optimal. Jadi kuncinya adalah ada di proses bisnisnya. Ad hoc sebetulnya aja, tool saja, tidak selalu otomatis ke sana, dan AI berhenti di manusia tidak lanjut ke otomasi. Karena ujung-ujungnya dari AI ini adalah membangun yang namanya otomasi, Pak. Otomasi itu adalah sesuatu yang tidak ada manusianya secara mayoritas. Kita hanya akan menjadi minoritas tapi yang decision maker. Jangan lupa, bukan tetap kita yang ambil kendali. Jadi tetap menjadi oversight-nya tetap kita, tapi less oversight, less kendali. Nah, jika AI menjadi sistem, maka yang akan berubah adalah cara organisasinya. Cara organisasinya akan berubah. Cara organisasi. Nah, ini penting, Pak, message-nya, Pak. Pada saat Bapak mau pakai AI, maka pikiran Bapak siap nggak ngubah cara kerja organisasi dan cara orangnya. Jangan cuma ngomong teknologi, teknologi mah kecil, Pak. Mungkin duit 100 juta buat Pemda gampang ya, Pak ya, per bulan. Atau bahkan perusahaan lain atau kampus-kampus yang sudah besar-besar, 5 miliar per bulan aja mungkin kecil, gitu ya. Tidak ada masalah. Tetapi kita bisa berpikir bahwa yang kita ubah sebetulnya orang dan cara kerja organisasi. Cara kerjanya itu gimana, Pak? Cara kerja organisasi gimana? Kita lihat. Kita lihat cara kerja organisasi. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa Pak mindset kan adalah perubahan pada cara kerja organisasi. Yang pertama adalah yang warna merah. Gambarnya, cara mengoptimalkan bisnis atau organisasi, bukan informasi. Cara mengefektifkan administrasi bisnis. Ya, ini akan berubah caranya. Terusnya, ya, eksplorasi peluang, menciptakan cara membuat keputusan, cara berkomunikasi, cara kemudian cara untuk memberikan experience kepada customer. Ya, ini yang akan berubah sebetulnya. Jadi konteksnya adalah AI itu adalah bagian perubahan dari orang dan organisasi. Jangan mendekati dari aspek teknologi. Nah itu dia. Jangan. Berarti konteksnya adalah change management. Change management. Ya, jangan orang teknologi. Jangan orang teknologi. Biasanya kalau ngomong AI siapa yang kena, Pak? Dinas Kominfo. Ya kan? Itu kan selalu pendekatannya teknologi. Akan kelihatan AI ada di mana. AI akan ada di Pusdatin, ya kan? Akan di divisi IT. Itu sama saja Bapak turun bis pakai kaki kanan. Itu namanya strategi. Betul. Nanti pasti pakai kaki kanan, Pak. Iya, tapi kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Bukan berarti nggak pakai kaki kanan loh. Pakai, tapi mana duluan yang mau dipakai? Mau mana duluan yang mau dipakai? Nah, itu juga bisa Anda sampaikan ya bahwa prosesnya adalah tentang mana yang kita sentuh terlebih dahulu. Jadi jangan sampai menyentuh ke aspek teknologi, tapi kepada proses dan organisasi dan juga orangnya. Nah, kita cek Pak, menurut Bapak, organisasi Bapak, kita bicara organisasi ya, nggak orang gitu. Orang bebas ya, mengeksplorasi pakai ChatGPT dan sebagainya juga boleh. Maturitas level AI di organisasi Bapak ada di level mana? Kita lihat. Level 1 awareness. Oh iya, aku tahu AI. Orang-orangnya banyak yang tahu gitu ya. Atau perusahaannya tahu tentang
Ada AI agent, ada AI assistant, ada agentic AI, nanti kita bahas. Tahu dulu, pengetahuan kan bahasanya tahu dan kenal. Seperti saya tahu Pak Iwan, ya tahu doang Pak. Saya nggak ngerti rumah Bapak di mana, Bapak sifatnya saya nggak ngerti, tapi saya tahu gitu aja. Yang kedua adalah pilot project use case terbatas, baru eksperimen, baru coba-coba by eksperimen, itu level 2. Level 3 adalah AI sudah dipakai untuk task tertentu. Tadi Bapak bilang pakai LMS, gitu ya, dipakai untuk LMS sebagai task tertentu. Nomor 3, AI dipakai untuk ambil keputusan. AI untuk mengambil keputusan. Kredit dapat apa enggak, itu ngambil keputusan loh. Oh ini diterima apa enggak, walaupun nanti ada human in the loop. Ya, tapi kan dia buat ngambil keputusan, bukan melakukan pekerjaan yang rutin. Kemudian yang paling terakhir adalah AI untuk menciptakan inovasi. Paling tinggi adalah AI untuk inovasi. Jadi pertama AI untuk ngerjain task atau rutinitas, yang kedua adalah AI untuk mengambil keputusan, yang ketiga adalah AI untuk menciptakan inovasi produk. Kebanyakan Bapak ada di mana? Menurut pendapat Bapak, perusahaan Bapak, level mana hari ini? BPD dulu, DIY. Imajinasi Bapak di level mana? Jadi memang kalau dari BPDDIY ini sendiri mengarah ke AI itu secara organisasi mungkin 2-3 tahun ke depan, Pak. Jadi memang kalau saat ini kan kita di tahun kemarin itu sedang membangun data warehouse. Data warehouse, Ya, oke. Goalnya artinya kan bisnis intelijen. ya artinya salah satunya mungkin dari situ kemudian berkaitan dengan AI ini yang mungkin mendekati dan kita akan adopt nanti kemungkinan di FDS fraud detection system itu Di fraud ya. ya Oke. sebetulnya untuk Menemukan fraud kan? ya betul, artinya FDS-nya sendiri sudah ada tapi fiturnya fitur atau mungkin AI-nya sendiri yang belum kita bangun seperti itu Belum Pak. dibangun ya. Ya. Oke, berarti orientasinya masih ke data warehouse. Ya, Data warehouse itu goalnya ke bisnis intelijen. betul, Bisnis intelijen itu sifatnya deskriptif, belum mampu memberikan diagnostik dan prediktif. betul. Betul ya? Ya, Itu kalau kita bicara bisnis intelijen. Karena lawannya bisnis intelijen adalah bisnis insight. ya, Bisnis insight itu goalnya diagnostik dan prediktif. Dan nggak bisa pakai data warehouse. Dia harus pakai big data. yes. Itu kan Pak ya? Ya. Berarti nggak apa-apa, itu steppingnya kan. Ya, Berarti kalau konteks Bapak memulai dari mempersiapkan data. Nanti kita lihat ya, menyiapin data itu ada di bagian mana dalam strategi AI. Nanti kita akan bahas juga Pak kira-kira. Jadi pada konteks hari ini masih berguna dalam perspektif awareness gitu Pak ya. Oh iya, mungkin kita akan pakai AI dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. UT Pak, bayangan Bapak sampai di level mana? Menurut saya Menurut waktu Bapak itu saja. almost di level 3 Pak. Almost level 3. Karena yang LMS pun sebenarnya masih terbatas, belum ke semua kelas. Belum semua kelas. Kemudian kita juga sedang mengembangkan untuk yang di AI registrasi Ya. untuk pengecekan dokumen-dokumen yang masuk. Oke. Kemudian sama exam automate online proses ya, untuk ujian online otomatis gitu ya. Ya. Jadi mau mendekati 3. Mendekati yang untuk tas ya? Tas ya. Tugas-tugas tertentu ya? Oke. Masih terbatas ini sebenarnya Pak. Masih terbatas. Ya. Tapi untuk untuk pribadi sendiri semuanya sudah memakai, sudah personal, bukan organisasi kan? Ya. Nah itu ngukurnya susah Pak kalau personal. Gitu. Oke, Mas Nyoman. Mas Nyoman dari perusahaan apa ya? Di universitas Pak. Oh sama, kampus juga ya? Kampus mana? Udayana? Di Warmadewa Pak. Denpasar. Oke. Kalau Mas Nyoman, ya. Beli ya kalau orang beli ya? Beli Nyoman. Di mana levelnya Mas kira-kira? Mungkin kalau saya dari yang saya amati mungkin di level 1 atau 2 ya Pak ya. Iya. Belum sampai di level 3 Pak. Karena baru sebatasannya digunakan oleh entitas saja. Belum menempel di sistem atau di proses bisnis. Organisasi ya. Berarti memang masih menempel di personal ya. Seperti handphone yang menempel di tangan saya, berarti saya pakai handphone. Gitu kan Mas? Kalau belum nempel ke proses bisnis atau sistem, berarti belum dipakai oleh organisasi. Itu bahasa gampang ya. Bahasa yang sangat mudah kira-kira. Kalau Bapak, terima kasih Mas Aman. Pak, di kesehatan. Kan sangat keren ya di kesehatan nih.
Udah sampai ke level inovasi belum, Pak? Atau belum, Pak? Udah sampai ke inovasi, Pak? Yang sekarang yang sudah dibangun itu udah di level 4 sekarang, Pak. Udah decision, Pak? Udah dipakai untuk Udah. mutusin apa, Pak? Banyak. Jadi kita itu saya buat suatu big data di on-premise server kita sendiri. Oh, bikin sendiri, Pak? Ya, nanti kita buat LLM di situ, Heeh. di mana tiap divisi CLM belajar dari semua data yang ada, Ya, dan tiap divisi dapat eh, mengolah itu tapi sesuai dengan divisinya masing-masing. Betul. Misalnya R&D nggak bisa nanyain tentang keuangan, betul. gitu. Tetapi di dalam level direksi, terutama di dalam level owner, itu saya buat suatu dashboard tertentu, Ya. LLM, di mana dia bisa menanyakan sesuai dengan semua data yang ada untuk dijadikan sebuah keputusan Keputusan ke tertentu, depan. gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang di situ baru pengembangannya sih AI kita kehubungkan ke robotika. Ke robotika. Heeh. Itu udah inovasi produk dong berarti kalau Iya, robotika. saya punya satu divisi sendiri buat R&D IT, Pak. Oke. Berarti udah hampir level 5 tuh, Pak, kesehatan. Karena memang saya yakin sih di kesehatan akan lebih duluan kan kalau kita bisa melihat beberapa penggunaan AI di kesehatan. Cuman decision-nya misalkan ini orang harus dioperasi apa enggak, saya bicara misalnya begitu gitu ya. Sudah ada bukti sampai ke level hampir ke 5 loh. 5 itu adalah inovasi produk, Pak. Jadi bagaimana AI membantu kita untuk the best produk atau the best service layanan kita kepada customer. Udah semua ke sana. Kalau udah automate nanti kayaknya pegawainya cuma 3 gitu cukup kali ya, Pak. Rio, bayangan Bapak kampus nih variasinya kesehatan, bank, kampus ada Pemda. Betul kan ya? Berarti ada 4 varian kita ya. Oh iya, ya teman-teman sama-sama. Iya, Bapak satu lagi dari kampus setelah Bapak dari UTT. Kalau tadi kan LMS-nya gitu ya. Kalau versi Bapak, bayangan Bapak, Kalau dari kami Universitas Muhammadiyah Riau mungkin masih di level 1 ya. awareness juga gitu ya, Pak. Iya, itu memang masing-masing pegawai yang pakai, tapi belum masuk ke sistem-sistem. Belum, proses Ya, bisnis juga belum gitu belum. ya. Ya. Ada imajinasi gitu atau bakalan timnya, pengalaman dari Bapak tadi kali develop AI itu ditaruh ke IT atau ke change atau risk management atau di mana dulu, Pak? IT, firstnya IT gitu. Temenan sama risk atau teman siapa gitu? Tim yang itu, bioteknologi yang use case-nya kan, lebih ke use case tuh, Pak. Itu Pak, gitu. Dari pengalaman, tadi mau mulai dari mana aja, terserah. Ya artinya bisa dari teknologi, tapi harus tetap match dengan use case yang akan dipakai. Proses bisnis sudah ada semua kan Pak. Kalau ke kampus itu kan mulai dari pendaftaran mahasiswa baru misalkan. Kemudian begini prosesnya, itu kan kelihatan tuh Pak dari ujung ke ujung. Mau naik level sepertinya masih susah ya, Oke. karena anggota IT kami juga masih sedikit, dan pimpinan juga belum ke arah sana Belum ke pengembangannya. arah, ya. Tapi mungkin tahun depan Harusnya ya. ya haruslah. Itu saya yakin ya sih keniscayaan ya, tinggal tunggu waktu. Zamannya saya ngalamin digital kan, ya zaman elektronik, web semua itu kan ya akhirnya beneran kejadian kan sampai hari ini. Kita kan masih agak menolak AI. Saya jujur aja pengalaman kita ngebangun AI itu adalah urusannya duit Pak. Urusannya adalah infrastruktur. Tadi Bapak berani on premise. Wah, kemarin on premise kita mahal sekali. Akhirnya saya pakai cloud di AWS gitu. Perhitungan pertama pasti kan investasi kalau di bisnis ya, ada ROI-nya, dapat manfaatnya di mana. Supaya tadi Bapak tidak masuk yang 95%. Gagal memberikan dampak, cuman keren doang. Gitu. Terima kasih Pak. Pemda bolehlah. Nah, enggak, saya pengen tahu, tentu kan kembali organisasi itu drivernya apa gitu ya. Drivernya perusahaan-perusahaan ini kan orientasinya ke profit ya Pak ya. Sesuatu yang urusan sama dompet itu kan lebih kenceng ya Pak ya. Apalagi urusannya perut itu lebih kenceng lagi gitu ya. Itu hal yang paling gampang gitu kan. Tapi Pemda perspektifnya kan ke layanan publik menurut pendapat saya gitu ya. Di imajinasi Bapak dengan pengetahuan yang sekarang misalkan kita informasikan ke sini. Saya cukup banyak berkecimpung di Pemda, pasti Bapak tahu saya gitu ya. Kita bikin
event juga tentang awarding sekda dan sebagainya gitu. Ini Sindo Jogja bikin itu. Nah, dari pemahaman Bapak ini dari BKP SDM ya. Possible nggak Pak di Pemda memakai AI secara proses bisnis? Bapak berarti biro organisasi atau badan organisasi ya? Enggak, bukan. Maksudnya di OPD lain itu biro organisasi ya atau badan organisasi? Atau unit? Bagian, Pak. Bagian ya, bagian. Gimana Pak? Bayangan Bapak? Versi Kalau di tempat kami, Pak, sebenarnya disampaikan rekan kami. Jadi AI dikenal oleh pegawai pun mungkin belum sampai dengan separuh dari pegawai kami, Pak. Gitu. Memahami ataupun menggunakan. Nah, kalau di level organisasi belum sama sampai sekali ke situ, gitu ya. belum. Untuk membangun arsitektur SPBE saja masih yang wajib saja sebagaimana yang disyaratkan oleh Kemenpan. Bentuk persyaratannya. Iya, Pak. Ya, konteksnya. Oke. Konteks masih sampai ke situ pemenuhan syarat minimal atau kewajiban minimal yang harus dipenuhi, Pak. Jadi belum sampai untuk sampai ke level Sampai ke lain. sana. Iya, Bapak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Nah, macam-macam ya. Ada yang 1, 2, ada 3 sampai level 5. Jadi artinya apa? Bapak bisa melihat karena yang paling penting itu yang penting jalan gitu kan. Karena berjalan adalah cara yang paling cepat gitu. Paling cepat itu jalan aja, tapi jangan berhenti maksudnya. Yang penting jangan buru-buru gitu. Nah, itu kita mengerti step dan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Semua ada fase dan proses. Salah Bapak ada yang level 1, level 2 tidak ada masalah. Tapi kita tahu kita mau kemana gitu. Inik Sindo Jogja.